Berapa sering ya saudaraku, seseorang itu diajak untuk taat. Taat dan taat lagi. Sehingga kata taat itu menjadikan orang takut. Menjadikan orang ada traumanya bahkan. Kata taat itu juga membuat orang marah. Kalau dibilang kamu mesti taat, itu bisa membangkitkan kesedihan, kemarahan bahkan. Karena sedari kecil juga, lu anak gak taat, lu gak taat, dan seterusnya dan seterusnya. Sering saudara, orang percaya saat diminta untuk hal yang baik, minta untuk taat itu hal yang baik saudara, tetapi malah menjadi kecewa, terluka, bahkan menghindari pertemuan-pertemuan, menghindari kebiasaan yang baik dan benar. Pertemuan-pertemuan ibadah, kebersamaan, kehidupan di dalam komunitas dan sebagainya. Kenapa saudaraku? Karena memang apapun yang baik ya saudaraku, tetapi kalau dasarnya, saya ulangi, ini semua baik, tetapi kalau dasarnya, yang mendasari maksud saya, fondasinya itu bukan kasih karunia, tetapi dasarnya adalah apa? Tuntutan yang bersifat hukum. Tuntutan yang bersifat hukum. Ada law, ada hukum yang mengatur, dan hukum itu kan menuntut. Nah, saudara berkata hukum itu baik. Amin. Hukum itu baik, diberikan. Dan hukum itu bahkan rohani saudaraku. Tetapi seseorang yang mendapatkan hukum, law, kalau dia tidak sanggup, dia kan ada tuntutannya saudaraku. Makanya ada jaksa penuntut. Nah, apapun yang sifatnya hukum dan saat itu dilanggar saudaraku, ada tuntutannya. Tuntutan itu yang menjadikan orang saudaraku terkondem. Lebih daripada terkondem, terkondem itu artinya dia menjadi orang yang terdakwa gitu saudaraku. Dan dia menjadi orang yang terdakwa itu kan posisinya saudaraku, dia terintimidasi. Nah, kalau kita sudah melihat kehidupan seperti itu, artinya itu sudah menjadi tipu daya dari pekerjaan si jahat. Dia memakai apa yang tadinya baik. Hukum itu baik, rohani bahkan saudaraku. Peraturan juga. Tetapi dipakai oleh si jahat ya. Si jahat ini artinya pekerjaan jahat iblis. Memakai ini untuk mengambil damai sejahtera, untuk mencuri saudaraku apa yang datang dari Tuhan, yaitu sukacita. Sehingga tidak ada damai, tidak ada suka. Yang ada adalah apa? Akhirnya orang saudaraku tertuduh hidupnya. Kalau orang sudah tertuduh dan tertuntut, dia tidak bisa melakukan hal yang baik, apalagi benar. Bagaimana sekarang? Bukankah saya sebagai orang percaya, bukankah saudara sebagai orang percaya, saudara perlu taat? Bagaimana caranya agar bisa taat? Saudaraku, ini bukan hanya permainan kata-kata, tapi ini adalah satu kehidupan di dalam Tuhan. Saya memakai satu kata, menjadi rela. Apa itu sih menjadi rela? Alkitab berkata tentang Yesus. Dia adalah sumber dari kehidupan setiap kita yang percaya. Dia berkata di dalam Filipi pasal kedua, yang di dalam kesetaraannya dengan Allah, yang adalah pribadi Allah itu sendiri, tidak melihat kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudaraku, saat saya memahami, bukan hanya membaca ayat ini, saat saya mengambil kehidupan itu saudaraku, bahwa Tuhan yang saya percayai adalah satu pribadi yang tidak mempertahankan apa yang menjadi miliknya, yaitu kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Itu make me move a lot and deeply, menjadikan hati saya saudaraku, kalau saya berkata bahkan hancur, tanda kutip, tersentuh sangat mendalam. Bagaimana
pribadi yang saya percayai, Tuhan yang tidak mempertahankan kepemilikannya dan rela, dia memakai kata rela, mengambil rupa seorang hamba, yaitu manusia. Kenapa manusia dikatakan hamba? Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dia mengambil rupa manusia yang sudah jatuh. Persis sama, exactly the same, 100%, 100% sama dengan manusia. Dan dia adalah manusia 100% saat dia lahir dari seorang perawan, saudaraku, yaitu Maria. Pribadi Allah lahir dari seorang manusia 100%, Tuhan 100%. Tetap Tuhan 100%, tetapi mengambil rupa menjadi manusia 100%. Kerelaan yang mendasari, saudaraku. Ini menjadi sangat personal. Saya bertanya, Tuhan, Bapa, bagaimana kerelaan itu bisa ada di dalam kehidupan saya? Bukan bagaimana untuk taat, tetapi bagaimana kerelaan itu bisa ada mendrive kehidupan saya. Saya mau menjadi rela. Kerelaan, satu kata yang tidak pernah ada kata terpaksa, dipaksa, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan. Kerelaan adalah willingly, I am willing. Willingly, saya dengan rela. Saya dengan sukarela. Ada kata sukanya bahkan. Mengerjakan, melakukan, mengikuti. Kalau seorang percaya, saudaraku, hidup seperti itu, dia rela mengikuti firman. Dia rela untuk bersama-sama. Dia tahu bahwa bagian dia adalah rela untuk melepaskan hak kepemilikannya. Hidupnya akan sangat berbeda, saudaraku. Tidak ada yang bisa diambil dari hidupnya. Damai sejahtera, sukacita, apa yang dari Tuhan tidak bisa diambil dari hidupnya dia. Karena prinsip rela ini, saudaraku, menjadikan orang bisa taat, mengikuti. Tetapi kalau engkau masuk dari satu kata taat, tanpa ada satu pengenalan bahwa pribadi yang mengasihimu adalah pribadi yang rela melepaskan, rela menggantikan saya, menggantikan engkau. Seharusnya saya dan engkau yang harusnya mati. Dia rela, dia sukacita melakukan itu. Hati saya, kehidupan saya tersentuh. Sehingga kerelaan Tuhan saat saya ambil, saat saya percaya, itu menguasai kehidupan saya. Itu menembus jiwa saya. Saya memakai kata bahkan penetrasi kehidupan saya. Artinya kehidupan saya sekarang yang tadinya, saudaraku, tidak ada kerelaan menjadi rela. Otomatis yang tadinya tidak bisa taat kepada firman menjadi bukan hanya taat, tetapi menjadi sukacita, senang mengikuti firman. Nah, orang yang rela mengikuti firman, dia bisa menjadi orang yang taat. Di mana diperlukan, saudaraku. Tetapi bukan sekedar ikut cebur ke jurang, tidak tahu arah tujuan karena dia punya pengenalan. Orang yang rela, saudaraku, bukan bodoh. Orang yang rela, saudaraku, hidupnya, saudaraku, berjalan dengan kepastian. Orang yang rela, ya saudaraku, ya, hidupnya berjalan dengan satu kejelasan, arah dan tujuannya jelas. Bahwa dia adalah pribadi yang melakukannya dengan sadar, tetapi dia tahu ini yang benar. Sehingga, saudaraku, rasa dimanfaatkankah, rasa tidak amankah, rasa curigakah, saudaraku, tidak menguasai orang ini. Beda halnya kalau seseorang dikatakan, kamu mesti taat ya. Saya kan pemimpin, kamu yang dipimpin kan, kamu ikut saya. Saudara, ini bisa membuat orang bisa marah dan kecewa. Tetapi seandainya seseorang dibukakan, saya ini orang yang berjalan di depan kamu. Saya mengikuti firman Tuhan. Dan kamu lihat bagaimana firman ini membawa kerelaan di dalam kehidupan saya. Untuk saya tidak mempertahankan self, ego, cara, keinginan saya. Tapi saya rela mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena firman berkata bahwa kerelaan saya akan mendatangkan sukacita yang dari Tuhan itu menjadi nyata.
Sekarang kamu ada bersama-sama dengan saya. Kamu connect dengan hati saya yang rela ini. Karena hati Tuhan adalah rela. Kamu lihat kehidupan kamu menjadi berbeda. Kerelaan ini saudaraku didasarkan oleh apa? Didasarkan oleh saya menerima kerelaan Kristus yang sudah mati ganti saya. Kerelaan ini didasarkan oleh apa saudaraku? Kerelaan Kristus yang datang mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keberadaannya sebagai manusia yang adalah hamba ini saudaraku, dia dikatakan taat. Taat kepada apa? Taat kepada firman. Nah, kata taat ini saudaraku dilanjutkan ada setelah ada kerelaan. Tidak bisa tanpa kerelaan saudaraku. Seorang menjadi taat. Dan kerelaan itu adalah sadar. Kerelaan itu adalah saudaraku, saya sengaja. Kerelaan itu adalah saudaraku, saya senang, saya sukacita. Jadi bukan karena saya tidak suka, karena saya suka. Tapi karena saya mendapatkan kerelaan menguasai kehidupan saya. Kerelaan membawa saya menjadikan saya seorang yang dikasihi. Kerelaan Tuhan Yesus menjadikan saya pribadi yang sangat berharga, sangat berarti. Ini bukan hanya pewahyuan. Ini adalah satu pengenalan pribadi yang mengasihi saya. Dia adalah pribadi yang pertama-tama sangat rela. Ini firman yang mengubahkan saya menjadi pribadi yang belajar untuk terus-menerus berjalan di dalam kerelaan. Sehingga orang-orang bisa melihat ketaatan firman itu mengalir keluar. Ketaatan demi ketaatan itu ada dan terus-menerus menginspirasi hidup orang. Dan menjadikan hidupmu juga, saudaraku, saat engkau berjalan di dalam kerelaan dan ketaatan itu ada. Lihat, hidupmu akan diangkat oleh karena ketaatan kepada firman Tuhan sebenarnya yang mendasarinya adalah kerelaan. Karena orang yang berjalan bersama dengan firman, saudaraku, hidupnya tidak ada lagi yang bisa diambil, tidak ada lagi yang bisa mengambil maksud saya, karena hidupnya dia berjalan di dalam prinsip firman. Ada koridor yang menjaga dia, di situ ada pemeliharaan, di situ ada saudaraku damai sejahtera dan sukacita, di situ ada penyertaan saudaraku, di situ ada tuntunan. Kalau di situ adalah semuanya datang dari Tuhan, saya sangat percaya tidak ada hal yang dapat merusakkan, tidak ada hal yang membahayakan jalan kehidupan orang tersebut. Amin.